namanya, KKN rekan-rekan ya? Iya, betul, Pak. Cuman karena situasi kondisi yang masih, pandeminya belum beres, jadi kita tidak bisa secara langsung bertatap muka, tapi alhamdulillah bisa disempatkan hadir di ruang ruang virtual ini ya, Teh. Mangga nanti kalau misalkan ada yang bisa saya bantu terkait dengan Kampung KB, silakan nanti ditanyakan saja, Teh. Mudah-mudahan Iya, bisa saya bantu, bisa saya fasilitasi. Mungkin itu amin, saja, amin. perkenalan mah ya, cukup ya? Atau ada Cukup, yang Pak. ditanyakan, silakan. Baik, mungkin sebelum kita perkenalan dulu ya Pak dari Ya, rekan-rekan kelompok ini. Mungkin dari saya dulu, perkenalkan saya Elsa Kartika. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Antropologi dan kebetulan bergabung dalam kelompok KKN ini. Kemudian bisa dilanjut sama teman-teman, sama Anissa mungkin. Ketenaran Elsa dan perkenalkan Bapak. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Anissa Akila. Di sini saya mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran angkatan 2019 Pak, yang kebetulan jadi anggota di kelompok KKN ini. Salam kenal Pak. ya, sama. Boleh, Silvi, silahkan. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Silvi dari mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga kita bisa bekerja sama, terus bisa saling membantu gitu ya di kampung KB ini dan untuk studi kita juga. Salam kenal, Pak. Oke, boleh, Retno, silahkan. Iya, selamat pagi Pak Saiful. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Retno. Sama seperti Elsa, saya juga mahasiswi antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kenapa? Ya, mengerti. Boleh, Alfi, silahkan. Yang terakhir. Ya, Assalamualaikum Bapak Saiful. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Rizky dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Salam kenal Pak. Ya, mangga, Kang. Baik, mungkin cukup dari perkenalannya. Mungkin kami bisa memperkenalkan dulu dari topik KKN dan juga kelompoknya. Jadi sebenarnya di KKN Unpad ini kami itu merupakan kelompok yang memiliki topik yaitu peningkatan peran keluarga dalam memperbaiki pendapatan keluarga melalui program-program di Kampung KB yang ada di Sumedang. Nah, kemudian kami itu memutuskan untuk memilih Kampung KB yang ada di Kecamatan Cimanggung, yaitu di Desa Sindanggali. Dan sebenarnya kelompok KKN kami ini terdiri dari 10 orang, cuman dibagi dua subkelompok, yang kemudian kami berlima dan ada satu kelompok lagi berlima juga. Mereka itu memilih di Kampung KB yang di Cipacing, Pak, sama-sama di Sumedang. Kayak gitu. Nah, dalam diskusi ini mungkin karena kami itu memutuskan untuk mencari mengenai upaya-upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui Kampung KB, jadi kami memiliki 6 inti pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan ke Bapak dan juga mungkin bisa Bapak bantu untuk menjelaskan, seperti itu Pak. Nah, mungkin bisa langsung aja ke pertanyaan pertama ini, tidak lain tidak bukan adalah bisakah Bapak menceritakan mungkin ya latar belakang dari adanya Kampung KB ini yang ada di Desa Sindanggali. Kenapa Desa Sindanggali ini bisa kemudian menjadi sebuah Kampung KB? Mungkin itu dulu Pak yang kami tanyakan. Ya, baik, Teh. Baik, Teh. Terima kasih terkait dengan latar belakang kenapa di Desa Sindanggali ini dijadikan sebagai Kampung KB. Itu pada awalnya tahun 2017, tepatnya tanggal 12 Oktober 2017, itu merupakan hari pencanangan Kampung KB Desa Sindanggali. Nah, sebelum dicanangkan oleh Pak Bupati, kan Kampung KB itu terdiri dari beberapa aspek ya, Teh ya, beberapa indikator, diantaranya daerah kalau dilihat dari yang itu daerah kumuh, kemudian juga ekonominya rendah,
kemudian juga daerah pinggiran, daerah perbatasan, ataupun kalau dilihat dari segi pencapaian metode kontrasepsinya yang masih rendah. Jadi kesadaran masyarakat terhadap program KB-nya masih rendah. Nah, untuk di Sindanggali sendiri, dulu itu tahun 2017 itu di Kecamatan Cimaung itu tadinya yang akan dicanangkan itu di Desa Sindulang. Namun karena beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di sana, jadi pada akhirnya setelah didiskusikan dengan pimpinan dan kemudian juga saya lakukan koordinasi dengan pihak desa, alhamdulillah disetujui untuk di Desa Sindanggali. Kemudian juga dipilih pada waktu itu ada 3 tempat ya Teh ya di Desa Sindanggali itu. Yang pertama ada di RW 13, kemudian juga ada di RW 5 yang sekarang jadi percontohan Kampung KB, dan juga di RW 2. Nah, pada waktu itu saya berkoordinasi dan berdiskusi dengan Pak Sekretaris Desa dan juga perwakilan tokoh dari RW 05. Alhamdulillah disepakati untuk dibentuklah Kampung KB percontohan di Desa Sindanggali, yang tepatnya di RW 05 Dusun Cicabe ya Teh ya, yang dekat jalan lah, nggak terlalu jauh. Nah, itu. Kenapa di sana? Yang pertama adalah pencapaian metode kontrasepsi terutama MKJP ya Teh. MKJP jangka panjangnya masih rendah. Kemudian juga itu masuk perbatasan dengan Desa Pasir Nanjung. Karena kalau misalkan dilihat dari luar, dari pinggir jalan, RW 05 itu ya mungkin terlihat seperti sudah kota lah gitu, kayak seperti itu di pinggir. Tapi kalau masuk ke dalam ya luar biasa gitu di sana. Banyak potensi yang bisa digali, kemudian juga banyak yang bisa dikembangkan lah gitu. Dan juga antusiasnya yang pada waktu itu antusias dari ketua RW, kemudian tokoh masyarakat, dan juga para ibu-ibu kader terutama sangat antusias menyambut program Kampung KB. Nah, atas dasar itulah kita sepakati, kita dengan pihak desa, kemudian dengan pimpinan saya di kantor, alhamdulillah RW 05 kita sepakati jadi percontohan Kampung KB pertama di Kecamatan Cimangung. Tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 2017 itu kita Kampung KB Sindanggali itu dicanangkan oleh Bapak Bupati Sumedang. Kira-kira seperti itu Teh untuk latar belakangnya. Ya intinya Kampung KB itu kan istilahnya untuk menanamkan kepedulian lah dan tingkat kesadaran masyarakat akan lingkungan, khususnya di lingkungan kampung itu sendiri. Karena pada intinya kampung itu akan maju oleh dan untuk masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dari kampung itu sendiri masyarakatnya tidak ada keinginan, tidak ada antusias, juga kan tidak kurang baik. Begitu Teh untuk latar belakangnya, kira-kira seperti itulah untuk latar belakang di Kampung KB Desa Sindanggali. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kalau bisa saya rangkum, bisa di latar belakangi oleh memang ada beberapa faktor yang di RW tersebut atau di kampung tersebut sangat memungkinkan untuk melaksanakan program Kampung KB, ditambah antusias dari warganya yang tinggi ya Pak. Jadi terlaksana Kampung KB tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa disampaikan oleh teman saya di sini, Silvi, silahkan. Nah, Pak, tadi kan saya dengar adanya antusias dari warga di sana untuk jadi dengan program-programnya. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan oleh Kampung KB di sana itu udah ada apa aja sih, Pak, gitu? Oh, baik Teh. Untuk yang sudah dilakukan dari mulai terbentuknya sampai dengan sekarang, alhamdulillah Teh, yang pertama kita sudah punya bangunan sekretariat ya Teh ya, sekretariat Kampung KB, kemudian juga kita sudah punya gapura Kampung KB, kemudian juga
Tugu Kampung KB, dan juga beberapa kegiatan yang diantaranya kegiatan bakti sosial, kemudian juga Jumat Bersih, dan juga telah terbentuknya kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB yang disebut dengan kelompok Tribina. Yang mana pada awalnya di RW 05 itu hanya ada satu kelompok namanya kelompok UPPKS. Ada yang tahu nggak UPPKS? Nah ini mungkin nyambung nanti dengan apa yang akan diolah oleh rekan-rekan terkait dengan peningkatan pendapatan keluarga kan begitu teh? Betul. Iya betul Pak. Nah, ya awalnya di Kampung KB ini ada namanya kelompok UPPKS. Ini pada ngerti bahasa Sunda nggak? Ngerti Bapak? Sedikit. Jangan terlalu formal ya. Aduh, Iya, kalau saya pakai bahasa Indonesia itu kadang-kadang kaku. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Kalau pada mengerti, saya nanti campur-campur ya, biar enjoy lah, nggak terlalu tegang gitu, nggak terlalu tegang lah, Boleh Iya, Bapak. siap. biar imunnya naik. Nah itu pada awalnya di Kampung KB RW 5 itu hanya ada satu kelompok namanya UPPKS. UPPKS itu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Nah kemudian setelah terbentuknya Kampung KB, saya diskusi dengan para pengurus dan juga kader yang ada di RW 5 bahwa untuk supaya bisa membentuk kelompok-kelompok yang lain, diantaranya ada BKB, BKR, BKL, dan kemudian PIK Remaja. Ada yang pernah tahu BKB apa, BKR apa? Pernah dengar nggak? Belum Pak. Oh, belum pernah dengar. Nah, BKB, BKR, BKL itu BKB itu kelompok untuk balita, bina keluarga balita. Jadi keluarga yang mempunyai balita kita bina di sana. Kemudian BKR untuk keluarga yang memiliki remaja. BKL untuk keluarga yang memiliki lansia. Kemudian ada PIK Remaja. PIK Remaja itu khusus pembinaan untuk remajanya teh. Nah, alhamdulillah di Kampung KB semua kelompok itu sudah terbentuk. Dari yang tadinya cuma ada satu kelompok, yaitu kelompok UPPKS, dan juga kalau apa namanya KWT. Tahu KWT? Kurang tahu Pak. KWT ya, kelompok wanita tani. Jadi di sana ada KWT, ada UPPK. Dan sekarang udah komplit. Ya walaupun untuk kegiatannya belum 100% maksimal ya setiap kelompoknya. Apalagi dengan kondisi sekarang terkait dengan pandemi, jadi masih belum bisa maksimal. Dan saya juga berharap kalau misalkan ada ide-ide atau hal-hal yang bisa nanti teman-teman kembangkan di sini atau disampaikan nanti kepada para pengurus supaya mereka bisa lebih memahami lagi informasi-informasi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan wilayahnya lah, mengembangkan wilayah. Itu untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan di Kampung KB, diantaranya tadi kelompok kegiatan, kemudian juga bakti sosial ya, dari mulai kegiatan hal kecil, Jumat Bersih, kemudian maghrib mengaji, subuh berjamaah, dan juga pada waktu pandemi ini para pengurus itu selalu sukarela memberikan sedikitnya lah, membantu meringankan beban di masyarakat. Itu saja teh. Kira-kira masih kurang atau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Nah, mungkin kalau tadi itu dari kelompoknya gitu ya Pak. Nah, tapi kalau misalkan kayak untuk meningkatkan pendapatan itu seperti apa ya? Misalkan ada yang membuat kerajinan terus dijual seperti itu Pak. Ya. Kalau untuk kerajinan sebetulnya ada potensi teh di sini tuh di RW 5 ini. Cuman ya biasalah kalau misalkan kita sampaikan ke masyarakat itu kadang-kadang permasalahannya banyak faktor ya, banyak hal. Tetapi kalau dilihat kerajinan juga ada. Kemudian ada di sana ada kelompok wanita tani ya yang fokus di bibit-bibit pertanian. Kemudian ada lagi anak muda yang biasanya suka jamur. Nah, ada di sana ya yang bikin jamur. Kemudian ada yang bikin kayak kursi-kursi dari bambu gitu teh. Dari bambu, dari kayu. Kayak furniture gitulah. Kemudian juga ibu-ibunya pernah kita membuat telur asin teh.
membuat telur asin, kemudian juga mengolah makanan, mengolah tanaman ekstra jahe dari pohon itu teh jahe di diolah, kemudian jadilah ekstra jahe. Gitu. Kemudian juga pernah kita terbentuk kelompok ternak puyuh di sana teh, tetapi karena mungkin keilmuan atau banyak faktor lah, banyak puyuhnya pada mati, akhirnya ya nggak berjalan dengan maksimal. Itu. Silakan. Untuk kegiatannya itu sendiri rutin atau hanya beberapa kali gitu, Pak? Kegiatan apa misalnya teh? Kegiatan yang kayak tadi bikin ekstrak jahe seperti itu. Nah, sampai saat ini juga untuk rutin itu belum bisa teh. Yang saya lihat ya, yang saya perhatikan dari awal gitu, dari awal saya membina di Kampung KB sampai sekarang, kalau untuk rutin sih belum. Paling kalau misalkan ada yang pesan, ada yang membutuhkan seperti itu teh. Yang membuat telur asin juga seperti itu ya berarti. Kalau ada yang butuh. Ya, membuat telur asin juga begitu karena dulu itu terkendala biasa teh. Kita tahu sendirilah ya kalau misalkan kita membawa satu program ataupun kegiatan, kadang-kadang untuk di masa itu banyak faktor, terutama dalam hal modal biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Jadi, nah ini nih saya berharap kalau misalkan nanti suatu saat atau teteh-teteh dan akang-akang, ada akangnya ya? Ada Pak ini. Kalau misalkan punya ide, gagasan untuk memberikan motivasi kepada warga masyarakat terkait dengan peningkatan pendapat keluarga, supaya masyarakat itu tidak selalu berpikiran bahwa saat ingin memulai usaha itu harus dengan modal gitu. Modalnya itu biasanya kan berupa uang. Itu yang biasanya jadi kendala selama ini. Itu. Dan biasalah tantangan-tantangan itu yang membuat kegiatan itu tidak bisa berjalan secara rutin karena sudah terbentur dengan satu modal ya yang berupa materi lah, berupa materi. Seperti itu teh. Oh iya Pak, baik. Mungkin cukup dari pertanyaan dari saya. Bisa dilanjutkan dengan Elsa. Ya, Anissa tadi mau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan aja. Iya. Sebenarnya tadi menyinggung sedikit apa yang tadi Bapak tadi barusan sampaikan. Jadi dapat disimpulkan nggak Pak kalau misalnya nih usaha-usaha yang ada di Kampung KB itu, yang ada di Desa Sinanggali itu kebanyakan terhambat oleh kurangnya modal. Kayak gitu bukan Pak? Nah itu biasanya begitu. Tetapi kalau modal mah kan bahasanya umum teh ya. Kalau biasa kita mau buka usaha rata-rata memang mentoknya di sana. Tetapi juga saya berharap teteh-teteh ini punya ide kreatif kalau misalkan nanti ada kesempatan ke lapangan atau terkait dengan tugas ini nanti kan bisa kita saling share bahwa dalam hal peningkatan pendapatan itu tidak harus selalu berbicara modal berbentuk materi misalnya gitu. Karena ini pengalaman aja tuh ya, kayak kemarin yang waktu ternak puyuh ya. Puyuh kan itu kita kasih puyuh sekitar 1.000 ekor, kemudian juga selama 1 bulan dikasih pakan dan lain sebagainya. Kira-kira berjalan kurang lebih setengah tahun lebih lah itu karena terkait dengan kalau saya simpulkan sih lebih ke kesadaran lah kesadaran. Artinya gini, berapapun dikasih modal, kalau misalkan kita tidak memiliki kesadaran, kemudian tidak ada keinginan untuk meningkatkan itu, ya sulit juga gitu. Itu yang saya rasakan sebagai pembina, melihat antusias di pengurus dan juga di masyarakat di RW 05 Desa Sinanggali. Itu kira-kira dapat dipahami nggak teh? Ya, dapat dipahami.
Bisa Pak, bisa. Ya, Nah, bisa. Nah, Pak, mau tanya ini lagi nih. ini Jadi, layarnya goyang-goyang terus ya? ya, Layarnya pindah-pindah terus, kenapa ya? Mungkin kalau yang berbicara itu di apa di spotlight gitu Pak di layarnya. Hmm, ya, ya, ya. Kalau di handphone Bisa seperti itu. kurang paham. Oh, kalau di handphone seperti itu Pak, yang apa yang berbicara nanti geser gitu ke layar Ya, ya. utama. Silahkan dilanjut Anissa. ya, Pak. Iya, itu. Iya, jadi saya mau nanya nih Pak, tadi usaha-usaha itu tuh emang dinaungi oleh Kampung KB, oleh istilahnya kayak pengurus Kampung KB ini, atau kayak udah masing-masing individu atau masing-masing keluarganya gitu, atau emang kayak dipantau atau kayak dinaungin lagi, jadi kayak emang apa ya, kegiatan-kegiatannya itu terorganisir oleh si Kampung KB ini gitu Pak. Freeze bapaknya. Iya. Kayaknya jaringan di sananya kurang stabil. Kalau bapaknya. Luar. Coba di chat aja bapaknya. Jadi kayaknya pakai device lain Pak Saifuddinnya. Halo Pak, Pak terdengar suara saya? Gimana Teh? Ada nggak? Ada Pak, tapi Iya. mungkin tidak ada gambarnya Pak. Oh ya, Tidak. bentar. Oke. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, mungkin sinyalnya kurang. Ada nggak? Belum Pak, belum bisa, belum Iya. terlihat. Ini saya coba pakai laptop, Oh, mudah-mudahan bisa. oh. Nggak ada ya? Itu di keyboardnya coba Pak. Di keyboard yang ada gambar kameranya Pak. Nah, di mana ini gimana? Di keyboard yang ada gambar kameranya Pak, dipencet Pak. Oh, bentar. Oh ya ada. Nah, udah Pak. Ya udah. Mohon maaf ya, ini aduh agak kurang paham. Nggak apa-apa Bapak. Baik.
Baik, nggak apa-apa Pak. Emang sinyalnya kadang suka kurang kuat kalau untuk Zoom meeting ini kan harus stabil sinyalnya Pak karena makan besar Iya, juga ya jaringannya. kebetulan ini lagi di rumah, nggak di kantor, jadi Oh, pakai jaringan biasa, pakai data seluler, nggak pakai wifi. oh iya. Waduh, Bapak baik kalau gitu mungkin kita langsung lanjut lagi aja biar Siap, siap, nggak teh. baik. Sebenarnya Bapak saya tertarik dengan yang kelompok wanita tani tadi. Bapak bisa Iya, iya. dijelaskan lagi mungkin apa ya tanamannya itu apa yang dikelola oleh kelompok tersebut seperti itu Pak mungkin. Nah, untuk kelompok wanita tani ini pengurusnya itu namanya ketuanya ya, namanya itu Bu Ade. Nah, beliau ini luar biasa teh. Kalau dilihat itu dari awal kita apa namanya aduh, itu jadi bingung ya. Pakai campuran aja lah bahasanya. Boleh Bapak, Jadi silahkan. dari mulai pertama apa namanya bikin Kampung KB itu beliau salah satu orang yang luar biasa mendukung, kemudian juga bisa jadi apa ya motivator atau mendorong lah teh gitu. Jadi beliau itu kemana luar biasa lah, intinya beliau sebagai ketua KWT yang sangat luar biasa dan juga salah satu tokoh yang bisa mendukung terbentuknya Kampung KB. Nah, kebetulan juga beliau juga ketua kelompok UPPKS teh gitu. Nah, di KWT sendiri beliau itu banyaklah kalau tanaman-tanaman dari mulai jahe, kemudian apa namanya cabai, pakcoy, tanaman sayuran-sayuran yang lainnya lah itu banyak juga. Dan juga udah banyak beberapa mahasiswa juga yang sering ke sana terkait dengan cara pengemasan gitu teh. Dulu udah ada gitu, udah pernah punya apa namanya alat kemasannya untuk ekstra jahe itu, tetapi ketika saya ngobrol dengan beliau ya itu tadi teh kadang-kadang kembali lagi ke masalah ini modalnya terlalu mahal dan sebagainya. Nah itulah yang biasanya jadi masalah kalau di lapangan, artinya ketika kita memberikan sesuatu itu kalau misalkan didasarinya dengan materi atau modal itu kadang-kadang sulit juga, padahal kan tidak selalu begitu ya. Nah, itu yang jadi tantangan. Tetapi selama ini itu beliau luar biasa. Di Ekstra Jahe juga sudah banyak pesanan gitu. Tetapi itu ketika ingin dikembangkan, dikemas dalam bentuk yang semenarik mungkin, itu otomatis kan teh ya dari segi modal juga bertambah. Nah ini yang jadi kendala. Yang saya juga sering berpikir bagaimana caranya agar kelompok ini kemudian masyarakat ini bisa memahami gitu bahwa ketika ingin menaiki pasaran otomatis kan dari segi kualitas apa namanya kemasan dan sebagainya juga harus lebih baik lagi, otomatis biaya produksinya lebih besar. Itu yang jadi masalah kemarin itu, padahal sudah punya kemasan yang cukup menarik. Karena yang selama ini pakai kemasan itu apa namanya plastik hanya seukuran beginilah, nggak terlalu besar gitu. Itu sekitar dijualnya itu Rp2.000 per satu Bungkusnya. plastik itu, satu bungkus itu untuk satu gelas minuman. Itu untuk Ekstra Jahe teh. Baik, jadi yang diunggulkan mungkin jahe ya Pak. Di samping itu tadi ada beberapa sayuran seperti pakcoy dan lain-lain. Sayuran. Nah, ada rumah bibit juga teh di sana, ada rumah bibit ya, greenhouse gitu ya. Terus juga kalau untuk anak mudanya ada yang apa namanya itu deh, usaha jamur putih, jamur kayak gitu. Kalau rumah bibit itu tadi satu kesatuan dengan kelompok yang wanita tani atau enggak ya Pak? Masih kelompok wanita tani teh. Oh oke. Kelompok wanita tani. Jadi ini tuh yang kelompok wanita tani kan berarti khusus ibu-ibunya ya Pak? Ibu-ibu.
yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan utama tidak seperti suaminya gitu. Ya, begitu Pak? Betul atau keliru? Ya, ada yang memang tidak punya pekerjaan, ada juga yang sambil bekerja sambil mengisi waktu luang gitu teh. Oh, oke. Berarti memang kelompok ini dilaksanakan oleh ibu-ibu di kampung tersebut dalam upaya peningkatan pendapatan keluarganya seperti itu, Pak. Dan saya mau bertanya untuk pemasarannya sendiri, apakah itu secara offline biasa, mungkin secara manual gitu dari mulut ke mulut, atau sudah memanfaatkan platform online ya Pak? Belum sampai ke memanfaatkan platform online teh, masih secara manual, secara online dari mulut ke mulut, atau misalkan ada kegiatan, misalnya kegiatan PKK di kecamatan, kadang-kadang ibu-ibu PKK-nya butuh lah pesan dari sana gitu. Oke, jadi memang pendistribusian produknya itu masih sekitaran Cimanggung saja mungkin ya Pak? Masih Belum sekitaran sampai. Cimanggung. Dulu pernah saya ngobrol itu, pernah emang keluar daerah, keluar kota, tetapi ya gitu jarang-jarang lah teh. Tidak kontinu gitu, belum kontinu, belum secara rutin, karena masih produksi home industry lah, masih di rumah. Baik, mungkin segitu dari pertanyaan yang kegiatan di Kampung KB. Mungkin bisa dilanjut oleh pertanyaannya Kang Alfi. Silahkan Kang Alfi. Enggak. Baik Pak, kedengarannya Pak. Ya, mangga Kang, kedengaran Kang. Jadi begini Pak, data seperti jumlah penduduk di kampung tersebut, terus jumlah kepala keluarganya, terus warga di kampung KB tersebut profesinya sebagai apa saja, itu data-data seperti itu apakah ada Pak? Oh, untuk data seperti itu ada Kang, nanti saya carilah, nanti saya share juga kalau misalkan dibutuhkan ya. Iya Pak, Nanti saya kalau share. ada Pak, bisa Gimana Kang? kalau boleh mah habis. Ya kalau ada boleh minta ya Pak. Siap, nanti saya share lah untuk data-data itu ada. Nanti perlu saya cari dulu datanya, di HP ada, kemudian juga di kantor nanti ada lah. Nanti saya share ya untuk data-data jumlah penduduk. Yang di RW itu kan, yang di RW itu aja ya. Iya, yang di kampung KB itu. Yang di kampung KB. Pokoknya total untuk jumlah penduduk itu sampai dengan terakhir itu sekitar 170 kakak lah. Ini masih belum update ya, masih data yang lama, masih belum memakai data yang hasil pendataan kemarin. Belum saya belum saya perbaiki kembali gitu. Tapi nanti saya share lah untuk data-datanya ya. Karena ini kalau untuk ditampilkan, saya juga belum bisa nih nampilkan di kayak kegiatan begini itu. Nanti aja di share ya. Baik. Iya Pak. Siap. Baik Pak, mungkin nanti misalnya bisa di-share, kami sangat berterima kasih apabila bisa, dan mungkin bisa diceritakan sedikit aja mungkin Pak mengenai keluarga-keluarga di kampung KB, misalnya mayoritas kepala keluarganya itu memiliki pekerjaan pokok di sektor apa gitu Pak. Macam-macam sih teh kalau untuk pekerjaan, ada yang bertani, ada yang bekerja di pabrik, ada yang buruh gitu. Ya tidak semua sama lah. Tapi rata-rata itu ya teh gimana teh? Iya Pak, silakan dilanjut aja. Rata-rata di sana itu buruh lah rata-rata. Ya ada yang jadi PNS juga ada yang guru gitu. Tapi kebanyakan tani, buruh, dan kerja di pabrik, kebanyakan itu berdagang lah, sama berdagang. Hanya 4 RT sih kalau di sana teh yang jadi percontohan kampung KB di RW 5 itu hanya 4 RT, dan yang paling sedikit itu RT 3 cuman 9 kakak. Cuman 9 keluarga. Pernah nggak ngelewat ke sini? Ke Cimanggung, ke daerah Cimanggung yang pernah? Ini kebanyakan orang mana ya? Saya orang Cileunyi, Pak. Orang Cileunyi ya dekat.
Yang paling dekat, yang paling jauh orang mana? Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Cirebon. Ya. Ya mudah-mudahan lah nanti kalau misalnya teman-teman bisa mau ini bisa lebih enak lah nanti ya. Jadi nanti teman-teman sendiri yang menilai kondisinya seperti apa. Itu bisa nanti ngobrol juga dengan ibu-ibu lah gitu. Atau kalau terkait dengan data, insya Allah nanti saya bantu, mangga mau data yang seperti apa nanti saya share. Ya, tinggal dikembangkan aja lah oleh teman-teman. Baik. Ya, kebetulan kita juga sebenarnya sebelum merencanakan diskusi online ini, kami tuh memang sudah berencana ke Kampung KB, karena kebetulan kan deket, ada saya yang dari Cileunyi sama Anissa dari Ujung Berung, itu kami mau ke sana berdua aja, tidak berkerumun, tapi keburu PPKM darurat itu Pak, jadi kami tidak disarankan oleh dosen untuk berkunjung ke sana, karena demi keamanan juga, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Silakan. Saya minum dulu ya. Boleh Bapak, silakan. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Jadi kan Bapak ini sebagai pembina ya di Kampung KB. Lalu apakah ada pihak-pihak yang lain gitu Pak yang terlibat dalam berdirinya Kampung KB ini, atau kayak ada organisasinya, kayak organigramnya tersusun gitu Pak? Baik Teh. Kalau untuk pihak-pihak yang terlibat membantu itu sangat banyak sekali Teh. Yang pertama tentunya dukungan dari pemerintah setempat ya, dari pihak desa, dari mulai kepala desa, pak sekretaris desa, kemudian semua perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat di sana, kemudian juga sama bidan desa Teh. Karena kalau dinas KB itu tidak lepas kerjasamanya dengan dinas kesehatan ya. Jadi bidan desa juga membantu. Kemudian juga kita punya mitra itu Babinsa dan Babinmas. Nah, beliau-beliau ini yang sangat luar biasa selalu mendukung kegiatan-kegiatan di Kampung KB. Jadi kalau ada apa-apa, saya ada yang mengawal gitu. Ada Babinmas dan Babinsa, kemudian ada juga dari para rekan-rekan Karang Taruna, kadang-kadang suka ada kegiatan di sini. Karena kebetulan untuk rekan-rekan Karang Taruna di sini ada kegiatan bekerja sama dengan dinas Puskesmas, itu ada yang disebut dengan posyandu remaja Teh. Nah, alhamdulillah untuk percontohan yang pertama itu dibentuk di Kampung KB untuk posyandu remaja Desa Sindanggali itu, dan itu disatukan dengan kegiatan PIK remaja karena masih sama-sama kegiatannya masih sama, hanya beda namanya aja, ada PIK remaja, ada posyandu remaja. Jadi kalau ditanya untuk pihak-pihak terlibat itu sangat-sangat banyak sekali Teh, sangat luar biasa. Dari mulai pemerintahan kecamatan sampai ke tokoh masyarakat yang ada di bawah itu sangat-sangat membantu. Dari pertanian juga sangat luar biasa, sangat-sangat membantu lah Teh. Seperti itu Teh, kira-kira cukup atau kurang puas? Cukup Pak, cukup. Ya. Jadi emang bukan hanya bukan, jadi ada beberapa sektor juga gitu, kayak dari bidannya, lalu jadi emang berbagai macam ya Pak. Karena Kampung KB ini namanya Kampung KB ya, tapi bukan KB keluarga berencana, tapi kampung keluarga berkualitas. Artinya semua sektor, baik itu instansi, swasta, ataupun siapapun yang ingin mendorong di Kampung KB ini itu sangat-sangat terbuka sekali. Karena Kampung KB ini bukan milik BKKBN ya, tetapi milik semua instansi yang harus siap mendorong. Termasuk juga rekan-rekan mahasiswa itu sangat membantu sekali dengan ada terkait dengan perkembangan di Kampung KB. Dari mulai dulu itu pas waktu pencanangan kebetulan ada teman-teman dari UIN ya, mahasiswa UIN yang lagi KKN di sini. Ya alhamdulillah mereka sangat membantu sekali. Makanya saya sangat senang sekali ketika ada rekan-rekannya, ada teteh-teteh, akang-akang yang ingin melakukan penelitian atau KKN di Kampung KB. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena kalau anak muda itu ide-idenya luar biasa ya, masih kalau bahasa Inggrisnya fresh lah, masih fresh ya, masih banyak ilmu-ilmu yang nanti bisa
sampaikan ke warga masyarakat. Itu tentunya, jadi saya juga secara pribadi ucapan terima kasih ya kepada rekan-rekan, walaupun kemarin itu saya sempat kaget juga gitu, tiba-tiba ditelepon ada yang untuk KKN, tapi saya sangat terima kasih untuk teman-teman ya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada masyarakat, terutama pengurus kampung KB ya, supaya masyarakat itu tertanam gitu kesadaran bahwa kalau ingin meningkatkan pendapat itu tidak melulu harus ada modal atau ada yang berbentuk materi lah, tidak melulu ada itu yang saya harapkan dari rekan-rekan siapapun yang ingin membantu mendukung di Kampung KB itu. Saya sangat senang dan saya mengharapkan itu motivasi lah, memberikan motivasi, memberikan edukasi gitu. Itu Teh Anissa ya, Teh Anissa. Dari mana Teh Anissa? Ini agak kaki ya, saya juga bingung nih. Iya Pak. Teh Anissa dari mana? Ujung Berung Pak. Oh ini Ujung Berung, deket ya, Ujung Berung. Kemudian ada Kang Muhammad Alpian. Ini dari mana laki-laki satu-satunya? Satu orang laki-lakinya? Iya Pak, di sub kelompok ini satu orang. Dari mana Kang Alpian? Dari Cirebon. Oh Cirebon ya, Dari jauh. Cirebon. Cirebon sama Teh Reto ya dari Cirebon juga. Mohon Bapak. Teh Silpi dari mana? Dari Cimahi, Pak. Oh dari Cimahi, deket ya, dari Cimahi, dari Cileunyi. Teh Elsa dari Cileunyi ya, paling dekat. Betul. Ya mangga silakan Teh kalau ada yang ditanyakan. Baik, sebelumnya terima kasih juga Bapak. Tadi Bapak berterima kasih, kita lebih berterima kasih lagi karena Bapak sudah bersedia membantu dengan ikut wawancara dan diskusi ini, dan tentunya kami juga sangat ingin membantu dan sangat ingin berkontribusi meskipun kendala terbesarnya adalah pandemi COVID-19 ya Pak. Ya, betul. Kita jadi gerak ruang terbatas, bahkan kami sendiri belum pernah ketemu secara langsung ini tuh Pak. Dan ditambah lagi karena pandemi COVID-19, KKN itu yang mungkin biasanya itu sampai 6 bulan ya Pak. KKN semester untuk mengolah ide-ide pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, itu jadi dipotong sebulan karena pandemi COVID-19 ini. Jadi kami berpacu dengan waktu dan tentunya kami juga berusaha untuk menganalisis dari masyarakat yang menjadi topik KKN kami, dan terima kasih Bapak sudah membantu kami di kemepetan ini gitu Pak. Iya. Jadi terima kasih. Seperti itu mungkin karena tidak berlama-lama lagi, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang inti pertanyaan yang terakhir, yang ke-6. Mungkin bisa disampaikan oleh Retno ya, silakan Retno. Iya Pak, jadi begini, tadi kan udah ngobrolin panjang lebar tentang dari mulai latar belakang sampai ke pihak-pihak yang terlibat. Nah setelah dari 2017 ke 2021 udah ada 5 tahun ya Pak. Itu tuh ada nggak sih Pak perbedaan yang sangat nggak signifikan juga sih, perbedaan dari sebelum RW 5 itu menjadi kampung KB dan sudah menjadi kampung KB Pak? Baik Teh. Kalau misalkan dari segi perbedaan tentunya ada walaupun tidak semulus dan tidak belum sesuai dengan belum 100% ya sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi kalau perbedaan itu tentunya ada. Yang pertama itu dari yang tadinya masyarakat itu tidak tahu atau tidak sadar ya, kurang menyadari, itu menjadi cukup tahu, menjadi cukup menyadari pentingnya keluarga berkualitas, keluarga berencana, menjaga lingkungan dan lain-lain sebagainya. Itu ada perubahan. Kemudian juga tadi yang saya sebutkan, dari yang awalnya belum ada kelompok menjadi ada. Kemudian juga dari yang tadinya ini berbicara di program KB-nya, dari yang tadinya MKJP-nya itu kurang, MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang ya. Nanti juga teman-teman bakal mengetahui lah alat kontrasepsi ya. Dari mulai
kurang kemudian jadi bertambah. Itu jadi ada sedikit peningkatan. Nah, kemudian juga untuk peningkatan keluarga sejahteranya terutama dari yang tadinya jumlahnya itu untuk prasejahtera itu sekitar 16 orang, setelah berjalan ini alhamdulillah turun 14 dan juga di angka 12 kalau nggak salah. Nanti ada di data, nanti teman-teman lihat saja ya. Nanti ada di data, nanti saya cari lagi datanya, nanti bisa dipelajari. Seperti itu teh untuk perkembangannya, walaupun masih banyak hal kekurangan-kekurangan yang masih saya juga masih berat dan masih berpikir ini bagaimana caranya agar apa yang kita harapkan itu bisa tercapai, terutama terkait dengan ini nih penanaman kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Itu yang kadang-kadang masih sangat luar biasa teh. Artinya bukan lingkungan ini ya, lingkungan luas baik dari lingkungan keluarga ya tadi yang kita obrolkan terkait dengan meningkatkan pendapatan. Jadi masih kurangnya kesadarannya itu masih kurang lah, masih kadang-kadang berbicara dengan masalah modal, masalah finansial dan lain hal sebagainya. Itu ya yang masih saya dengan pimpinan juga dengan rekan-rekan yang lain berjuang memberikan pemahaman itu. Itu teh. Jadi kalau misalkan ditanya perbedaan, ada perbedaan dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu teh. Oke, baik Pak. Jadi kalau mengkaitkan dengan topik kami nih Pak, kan melihat tentang pendapatan ya Pak. Nah, itu tuh kan masih ada kendala dari modal, tetapi sejauh ini tuh sebenarnya dengan adanya Kampung KB menurut Bapak udah cukup membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya belum ya Pak? Kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya cukup teh, dengan adanya Kampung KB ini sebetulnya cukup untuk meningkatkan itu bisa sebetulnya. Tetapi tadi balik lagi ke kesadaran dan kepeduliannya teh, mau tidak mereka itu kita ajak mencari ilmu, kemudian sabar tidak mereka berjuangnya, berprosesnya, kan gitu ya. Kadang-kadang yang jadi sulit itu seperti itu. Sebagai contoh juga tadi saya sampaikan bahwa pada tahun 2019 sebelum pandemi atau 2018 ya, pokoknya sekitar sebelum pandemi itu Kampung KB kita dapat bantuan berupa ternak puyuh ya, ternak puyuh. Walaupun alhamdulillah teh sejujurnya saya sebagai pembina itu sangat senang dengan rekan-rekan pengurus di sini gitu, dari mau beli alat penetas, ada keinginan ada keinginan, tetapi karena ada masalah puyuhnya banyak yang mati, kemudian untuk membeli pakan kurang karena kendalanya itu harga telurnya kurang maksimal, kemudian juga bertelurnya agak kurang karena banyak yang mati itu tadi ya. Jadi itu yang jadi kendala. Nah, di sini mungkin masyarakat belum kuat menghadapi itu, belum mau bersabar dengan proses itu. Dan tentunya yang menjadi saya berat itu ketika bantuan seperti itu, bahwa ini harus selalu dibantu ya, itu yang jadi berat untuk peningkatan terkait dengan peningkatan pendapatan keluarga. Alhamdulillah sih untuk puyuh juga kita dari satu kabupaten itu yang bukan paling bagus lah, enggak sih kalau dikatakan paling bagus enggak, cuman kalau saya lihat yang di sini itu ada keinginan mempertahankan, hanya masalahnya setelah lama kesini puyuhnya banyak yang mati, harga telurnya juga kurang, akhirnya tidak ada masih berat. Seperti itu teh. Oke, jadi kalau yang saya lihat tuh sebenarnya potensinya banyak banget ya Pak ya, kayak. Ya betul. Untuk potensi sangat banyak teh di RW 5 ini, sangat luar, termasuk Pak Ketuanya kan Pak RW ya, sebagai Ketua Kampung KB-nya Pak RW, beliau itu sangat luar biasa, mau berkorban gitu, sampai rela
apa namanya, dia mau mengeluarkan uang sendiri dan sebagainya. Itu memang ada bagus seperti itu teh. Tetapi mungkin karena berjalannya waktu, kemudian juga banyak trouble-trouble yang membuat apa namanya, tingkat kesabarannya menurunnya, kurang sabar lah. Jadi ya akhirnya semuanya belum berjalan dengan maksimal seperti itu. Kalau dilihat dari antusias aktivitas di sana sudah cukup luar biasa teh. Walaupun tentunya untuk kadernya masih masih itu saja, belum semuanya terlibat lah. Tetapi secara keseluruhan sangat luar biasa secara keseluruhan. Karena kebetulan di di Cimangu ini ada 3 teh kampung KB itu. Jadi bukan hanya di Sindanggali. Sindanggali itu hanya yang pertama ada di Desa Mangun Arga, kemudian ada di Desa Cimangu. Itu. Jadi ada 3 kampung KB di Kecamatan Cimangu. Itu teh. Cukup atau kurang? Silakan aja, bebas lah. Dengan sama santai aja, dan masih banyak waktu ini. Iya cukup sih Pak, cuman emang saya ngeliatnya dari yang Bapak sebutin, dari mulai kegiatan-kegiatan tuh tampaknya banyak banget gitu. Itu sangat berpotensi banget, cuman emang ini ya Pak, untuk ngelola SDM-nya ya Pak, untuk mereka Nah, juga. itu betul teh. Jadi SDM-nya yang apa namanya, butuh kerja ekstra lah, butuh kerja ekstra, butuh asupan-asupan. Maksud asupannya ide-ide yang fresh gitu, ide-ide yang fresh yang bisa menumbuhkan motivasi untuk masyarakat di sana gitu. Karena kebetulan selama 2 tahun ini kan pandemi ya, mau 2 tahun ini pandemi, jadi yang KKN juga terbatas. Biasanya setiap tahun itu selalu ada yang KKN ke sini, ke Kampung KB. Ya minimalnya ada ilmu baru dari yang kayak tadi ekstra jahe ya. Kalau nggak salah mah rekan-rekan Unpad, kalau nggak salah itu yang KKN-nya rekan-rekan Unpad. Itu kan bisa jadi kemasan, walaupun untuk berjalannya itu, untuk kontinunya itu susah ya, karena tadi kembali lagi ke masalah modal. Seperti itu teh. Untuk apa namanya, untuk potensi-potensi di sini banyak yang bisa dikembangkan. Terima kasih Pak, kami juga berharapnya sih bisa gitu ya Pak, berkunjung langsung ke sana, melihat langsung, atau bahkan berkegiatan bersama dengan masyarakat di Kampung KB. Iya. Itu sih. Mungkin dari Ya teman-teman mudah-mudahan lah nanti bisa ini ya. Tapi ini nggak berapa lama sih KKN-nya? cuma sebulan Pak. Oh, cuma Sebulan, sebulan Pak. Sampai Agustus awal. sampai Agustus awal. Tapi hanya di Kampung KB saja gitu. Enggak Pak, macam-macam. Untuk topik 1-4 tuh macam-macam bervariasi. Macam-macam. Nah kebetulan teman-teman di Kampung KB ya. Cuman ini nih, ini mas saya nitip aja. Ada ini nggak? Ada surat nggak? Ada Pak, ada. Ada Pak. Bisa di-share aja. Maksudnya begini, buat saya laporan ke pimpinan ya. Siap. Kalau dengan saya mah bebas sih sebetulnya, nggak ada surat dan sebagainya, nggak masalah kalau dengan saya. Silakan yang mau bertanya tentang Kampung KB, saya terbuka. Tapi karena menyangkut kedinasannya, saya punya pimpinan, nanti biar saya laporannya enak, nanti ditanyain. Kalau ada surat, minta dikirim aja lah suratnya gitu ya. Baik, suratnya tuh ada Pak, sudah kami proses ke dosen dan segera disampaikan ke rektorat. Jadi saat nanti turun dari rektorat, akan saya langsung WA aja ke Pak Saifuddin Nah, mungkin ya. gitulah. Siap. Ya takutnya itu saya ditanyain aja. Ya buat administrasi aja lah. Kalau Baik. secara dengan saya mah bebas ya teh. Silahkan mau nge-WA, mau apa terkait dengan Kampung KB boleh. Silahkan. Oke, untuk pertanyaan intinya mungkin sudah selesai ya Pak. Tapi saya punya pertanyaan tambahan yang tadi selintas karena kita sekarang ini kan lagi pandemi ya Pak, yang belum tentu juga kurang tahu kapan gitu. Nah itu gimana ya Pak? Kegiatan di Kampung KB ini setelah pandemi itu apakah ada yang terhambat atau mungkin ada yang tidak terlalu terpengaruhi alias ya bisa jalan-jalan aja gitu? Banyak deh, dari mulai sebelum adanya pandemi sampai setelah ada pandemi banyak sekali perbedaannya ya, terutama karena kegiatan dibatasi, intensitas kita bertemu juga kurang. Akhirnya kan
melonggarkan lagi teh yang tadinya para pengurus itu sudah memiliki semangat yang luar biasa, mereka memahami terkait dengan program Kampung KB, karena adanya batasan-batasan ya sedikitnya mungkin agak-agak terkikis teh untuk masalah itu yang pertama. Karena apalagi yang tahun sekarang nih terasa sekali kita bertemunya hanya beberapa kali. Kalau untuk tahun kemarin sih kita masih bisa ada komunikasi ya, karena kita juga punya sempat kita bikin acara para pengurus itu namanya itu kegiatan bakti sosial ya, memberikan sembako kepada warga masyarakat yang terdampak COVID, walaupun tidak semua, hanya di wilayah Kampung KB saja yang notabene memerlukan bantuan gitu ya, walaupun tidak bisa semua karena keterbatasan juga, dan itu murni keinginan pengurus, itu murni antusias pengurus, artinya mereka mau berkorban gitulah, mau berkorban untuk warga masyarakat yang tertimpa. Tetapi untuk tahun sekarang itu saya juga belum ada kegiatan yang intens dengan pengurus Kampung KB terkait dengan kondisi pandemi, hanya baru beberapa kali ya. Yang pertama itu waktu kita penyerahan tong sampah ya, alhamdulillah dari perusahaan juga ada yang ngebantu di tahun ini. Waktu bulan-bulan Februari memberikan bantuan tong sampah, kita kasihkan ke pengurus Kampung KB. Kemudian pertemuan kedua ada diskusi aja dengan pengurus, itu cuman itu aja teh. Jadi kalau ditanyakan terkait perubahan atau perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi, ya sangat berpengaruh sekali. Ada banyak kegiatan yang terhambat, tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal. Jadi untuk memberikan pemahaman, komunikasi, edukasi juga agak terhambat untuk sekarang teh gitu. Termasuk kita juga kan kena WFH ya, WFH harus di rumah, nggak bisa ke kantor, walaupun saya dekat ke Kampung KB, ya saya nggak bisa ke sana karena kalau berbicara dengan secara pekerjaan juga itu kan jadi masalah juga, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Seperti itu teh untuk perbedaannya ya, perubahan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi kita sering kegiatan teh, ada kegiatan kita sambil diskusi, sambil ngarujak dengan pengurus itu. Dan selalu ada dari bidan desa, dari Babinsa, Babinmas gitu, selalu ada beliau-beliau yang hadir gitu. Tapi karena sekarang kita tidak boleh ya, banyak hal yang kalau secara online begini dengan ibu-ibu kan sulit juga teh ya. Jangankan ibu-ibu atau bapak-bapak pengurus Kampung KB, saya juga bingung kalau disuruh begini. Dari tadi juga kan saya gaptek, ini gimana caranya gitu, apalagi kan ibu-ibu gitu. Jadi untuk komunikasi juga kita masih terbatas dengan pengurus. Makanya saya berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, karena sudah jenuh ya. Betul sekali. Iya. Oke, sangat terjawab ya Pak, terima kasih. Dan memang betul pandemi sangat menghambat kegiatan kita dari berbagai sektor, dan mungkin nggak satu-satunya, tapi yang paling bisa diandalkan tuh adalah memang komunikasi online seperti ini ya Pak, lewat Zoom meeting, lewat Google Meet gitu. Jadi kegiatan bekerja, kemudian sekolah juga sama-sama menggunakan ini, dan mungkin semoga bisa bisa menjadi adaptasi baru juga untuk warga Kampung KB agar bisa semakin melek teknologi sehingga tidak terlalu terhambat dari beberapa sektornya seperti itu. Ya, betul. Dan menurut saya juga mungkin dari yang tadi itu seperti pemasaran dan pendistribusian juga, kan tadi Bapak bilang dipasarkan itu kalau ada kegiatan bersama di kecamatan ya Pak, yang kemudian produknya ditampilkan, seperti itu kan hanya bisa dilakukan sebelum pandemi ya Pak, karena sekarang mungkin sudah dikurangi kegiatan berkerumun itu. Nah mungkin lagi-lagi berbalik ke teknologi, hal itu bisa bisa disiasati dengan penjualan online seperti itu mungkin Pak, yang saya pikirkan gitu sekarang. Tapi mungkin itu bisa dikaji lebih lanjut lagi. Baik, kalau dari saya mungkin cukup. Dari teman-teman ada lagi? Aku mau nanya. Silakan teh, mangga. Ya, jadi gini Pak, kalau misalnya dari tadi kita bahas kayak
kampung KB ini itu gitu ya. Saya pengen nanya Pak, ada nggak sih targetan khusus gitu? Targetan dari si kampung KB ini, misalnya kayak dalam 1 bulan ini harus begini, misalnya dalam 1 tahun di kampung KB ini harus seperti itu. Jadi apakah ada targetan dari kampung KB ini Pak? Ya baik teh. Untuk target sebetulnya memang ada teh ya. Dari target itu yang pertama itu salah satu targetnya karena adanya kampung KB ini untuk menurunkan angka kemiskinan ya. Jadi target di kampung KB ini menurunkan angka prasejahtera. Jadi yang tadinya prasejahtera naik 1 tingkat ke KS1, naik tingkat lagi ke KS2 dan lain sebagainya sampai dengan si keluarga itu bisa sejahtera. Itu sebetulnya target yang pertama. Kemudian yang selanjutnya target dengan program KB-nya. Dari yang tadinya masyarakat itu tidak tahu terkait dengan program KB ya, itu mereka menjadi tahu. Kemudian yang sudah tahu itu mereka lebih memahami lagi pentingnya ber-KB. Dari yang tadinya tidak ber-KB bisa menjadi ber-KB. Kemudian dari yang tadinya KB-nya non MKJP menjadi MKJP. Itu target-target yang selalu kita sampaikan kepada warga masyarakat. Kemudian juga di bidang-bidang yang lainnya, dari yang tadinya misalkan di sana itu dalam segi pendidikan masih ada yang tidak sekolah dengan alasannya macam-macamnya, ada yang ekonomi atau ada yang nggak mau dan lain sebagainya, itu diedukasi juga. Kemudian juga terkait dengan administrasi kependudukan, kalau ada yang belum punya KTP, KK dan lain sebagainya, itu diedukasi juga oleh pengurus kampung KB. Jadi dalam berbagai sektor teh semua program instansi dinas instansi itu ada di kampung KB. Itu makanya tentunya dukungan-dukungan dari segala pihak itu sangat-sangat membantu teh ya, sangat-sangat diharapkan sekali untuk mencapai target-target yang ada di kampung KB. Seperti itu. Dan cuman ini juga yang jadi masalah, bukan masalah ya sebetulnya, tetapi harapan dan keinginan saya sebagai pembina itu selalu menyampaikan kepada pengurus itu untuk selalu aktif, kemudian juga mereka itu memahami masing-masing fungsi dan apa yang harus mereka lakukan itu. Tetapi itu kan tidak semudah ya teh, tidak semudah apalagi kita berhadapan dengan warga masyarakat yang punten-punten ya, notabene mungkin tidak semua pendidikannya kayak teman-teman lah, kayak teteh-teteh ya, kan tidak semua seperti itu. Tetapi saya sangat berharap mereka itu bisa lebih memahami, bisa lebih kreatif lagi. Karena kan kepengurusan juga sudah masing-masing sudah punya tugasnya, sudah punya program kerjanya ada gitu. Tetapi ya seperti itu tantangan kita ketika kita terjun langsung di masyarakat. Seperti itu teh untuk target-target yang itu. Target tentunya ada ya. Cukup atau kurang puas atau masih banyak pertanyaan, silakanlah, bebas. Cukup sih Pak kalau tentang target. Jadi kan intinya Pak ya, target dari kampung KB ini membuat keluarga itu sejahtera gitu kan. Dalam artian sejahtera ini bukan hanya dalam satu bidang, ada dari kesehatan, pendidikan, juga ekonomi dan bidang-bidang lainnya gitu. Dan yang akhirnya nanti menjadikan masyarakat itu menjadi keluarga yang sejahtera, seperti itu kan Pak betul, ya? Betul. Mungkin dari saya cukup, dari teman-teman lain gimana? Siap, Mangga. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya untuk memperjelas saja, karena kebetulan kan awalnya itu kami menemukan kampung KB Desa Sindanggali ini melalui website ya Pak, dari website kampungkb.bkkbn.go.id seperti itu. Oh gitu, ya. Ya betul Pak, di situ tuh websitenya itu lengkap sekali Pak, mulai tadi tanggal pembentukan 12 Oktober 2017 tuh ada, kemudian strukturnya juga ada, kemudian ada data-data yang tercantum di situ seperti mungkin pendidikan, pekerjaan itu sebenarnya ada. Juga ada kelompok-kelompok yang tadi Bapak sebutkan itu BKR sama BKL gitu kan. Betul. Tapi di website itu tuh menurut kami tuh
pasti tidak terupdate dengan baik gitu Pak, karena ini saya lihat saja itu kakak yang yang bergabung menjadi anggota BKR itu yang memiliki remaja itu strip alias nol Pak, tidak ada, dan kami kurang mempercaya hal itu, makanya kami ingin bertanya lebih lanjut di diskusi ini. Dan kemudian karena kami mendapatkannya ini di website kampungkb.bkkbn.go.id, tapi tadi Bapak menyebutkan bahwa Kampung KB ini tidak dinaungi oleh BKKBN ya Pak? Enggak, bukan tidak dinaungi. Kalau stakeholdernya yang bertanggung jawabnya itu memang BKKBN teh. Oh iya. Maksud saya bukan milik BKKBN, tetapi misalnya siapa lintas sektor. Artinya kegiatannya lintas sektor harus masuk. Kalau yang bertanggung jawabnya memang BKKBN. Kalau yang bertanggung jawabnya BKKBN. Jadi programnya program BKKBN, tetapi lintas sektor, instansi manapun itu setiap programnya itu bisa masuk dan memang harus masuk di Kampung KB. Seperti itu. Baik. Jadi tetap di bawah BKKBN, namun sektor yang di Desa Sindanggalih ini lebih luas gitu ya Pak? Lebih luas. Itu semuanya begitu teh, semuanya begitu. Semua Kampung KB itu seperti itu. Jadi semua kegiatan lintas sektor itu harus ada di Kampung KB. Artinya gini, ketika misalkan contoh di Sindanggalih itu ada kegiatan KWT, kelompok wanita tani. Itu kan program pertanian ya, Dinas Pertanian ya. Betul. Nah, itu Dinas Pertanian. Tetapi kegiatannya di Kampung KB ya itu begitulah kegiatan Kampung KB gitu. Itu sebetulnya salah satunya ini di Kampung KB kita ada kegiatan dari kelompok wanita tani. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Kampung KB itu kampung keluarga berkualitas dan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi siapapun yang memberi dukungannya itu kegiatannya seperti itu teh. Oh, dari website ya? Iya betul Bapak. Alhamdulillah. Padahal di website itu banyak loh Kampung KB yang jauh lebih baik dari Sindanggalih untuk terkait data update di online-nya. Iya, karena kebetulan begini, kita juga harus laporan rutin secara online yang memang itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, termasuk Teteh kan menemukan Sindanggalih ini dari website itu karena memang ada laporan secara online yang harus kita lakukan rutin setiap bulan sebetulnya. Dan itu bisa diakses oleh siapapun ya. Teteh juga kan bisa melihat ini. Kemudian juga Teteh juga berpendapat bahwa ini tidak update, memang betul Teh. Karena satu kita bukan kekurangannya, artinya kadang-kadang lupa tidak diupdate. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di kepengurusannya untuk SDM-nya masih belum maksimal gitu, masih banyak kekurangan, apalagi berbicara dengan IT. Makanya di laporan online-nya itu masih banyak hal-hal yang masih kurang. Saya juga beberapa bulan ke belakang lah, saya ada pengarahan, ada latihan terkait dengan laporan online yang harus kita update setiap bulan. Tentunya kadang-kadang juga saya lupa update, lupa melaporkan, mengonlinekan data itu karena banyak hal yang harus dilakukan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk update-nya masih kurang. Makanya pas Teteh bilang, oh saya dapat dari website, oh kenapa yang muncul Sindanggalih? Padahal di Sumedang ini ada yang Kampung KB yang secara laporan online itu bagus Teh. Secara laporan online itu sudah sangat bagus gitu. Bahkan kalau nggak salah itu dia juara 2 atau berapa ya di tingkat nasional atau provinsi ya. Di Sumedang ada gitu Teh. Secara laporan online. Gitu Teh. Baik. Kebetulan saat kami mencari Kampung KB di Sumedang tuh Sindanggalih muncul nomor 1 di websitenya. Ya. Gitu. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin bisa bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Amin. Iya, amin Teh. Okay. Mungkin dari saya cukup. Apa dari teman-teman masih ada yang mau didiskusikan lagi perihal pertanyaan ini? Kalau dari saya udah cukup. Enggak.
Jelas tadi yang dijelasin sama Pak Cukup. Saiful. Oke, alhamdulillah kalau misalnya cukup. Karena mengingat sudah 1 jam lebih juga, ini kami tidak ingin tidak ingin memakan waktu terlalu lama. Siapa tahu Pak Saifuddin masih ada kegiatan lain. Dan dari pertanyaan dan juga jawaban Pak Saifuddin itu alhamdulillah sangat menjawab pertanyaan kami dan sangat mewakili kondisi di sana. Dan kami juga memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi di kampung KB tersebut, Pak, gitu. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan dari saya, mungkin saya cukupkan saja diskusi dan wawancara KKN ini. Sekian, terima kasih Pak Saifuddin. Ya, bangga banget nih sama-sama. Ya, apabila ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kami penutupan, mungkin boleh Pak. Baik, Sebelum itu terakhir palingnya sedikit lah sebentar. Sama-sama ya, intinya saya menyampaikan sama-sama dan juga saya juga mengucapkan terima kasih rekan-rekan sekalian mau atau istilahnya mau mencari ya, dan juga mohon maaf apabila jawaban-jawaban saya masih kurang pas, kurang memuaskan. Itu silakan teman-teman nanti mengembangkan sendirilah atau mencari banyak sumber di internet yang mungkin bisa ini. Untuk terkait data nanti insya Allah saya share ya. Nanti paling saya share ke TL saya lewat WA. Ya, siap. Nanti saya share. Kemudian juga ya intinya saya mengucapkan terima kasih. Kemudian selamat melaksanakan KKN. Mudah-mudahan apa yang teman-teman gali, apa yang teman-teman laksanakan itu bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat di Kampung KB Sindanggali ya. Dan saya sangat senang sekali karena memang saya paling senang dengan anak-anak muda ya, artinya bukan ini ya, saya senang. Kemudian juga saya memahami betapa sulitnya KKN sekarang ya dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas, karena istri saya juga sama sekarang lagi tingkat akhir, udah beres KKN ya. Saya melihat sekali, memahami sekali kesulitan-kesulitan teman-teman terkait dengan pencarian data ya, terutama pencarian data. Hanya kalau saya pribadi itu saya tidak akan mempersulit lah teman-teman, silakan apa yang bisa saya bantu akan saya bantu, apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan, tentunya dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai keterbatasan yang saya miliki. Tetapi intinya saya sangat-sangat senang dan saya akan mendukung lah teman-teman yang notabene istilahnya lagi berjuang terkait dengan masa depan teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa jadi langkah awal teman-teman dalam hal kehidupan bermasyarakat, dan mudah-mudahan sedikitnya bisa ada ilmu baru, ada pengalaman baru yang bisa teman-teman dapat di kegiatan KKN ini, terutama bisa ilmu-ilmu yang bisa diserap di Kampung KB, khususnya Kampung KB Desa Sindanggali. Saya sekali lagi mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan, kemudian banyak kesalahan, banyak dalam berbicara banyak kekurangan, karena kadang-kadang suka bingung nih kalau apalagi secara virtual begini ya, kemudian agak terlalu formal. Kalau saya agak terlalu formal itu kurang ini, kadang-kadang kaku lah, jadi kan nggak enak ya kalau seperti ini, nggak bebas gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi secara tatap muka, mudah-mudahan kita semua sehat ya, teman-teman sehat, lancar KKN-nya, dan selamat berjuang. Sekali lagi saya sampaikan selamat berjuang, selamat ya intinya itulah, selamat berjuang, selamat berpusing-pusing ria, tetapi jangan dijadikan pusing, karena ini juga sebagai dasar bekal buat teman-teman. Silakan nanti kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, kalau ini kurang puas di Zoom ini, bisa WA saya, bisa di Japri, bisa telepon, mangga. Insya Allah 24 jam
adalah standby, kalau misalkan nggak dibalas ya berarti saya sedang sibuk atau Baik, Pak. lagi ada kegiatan. Seperti itu ya. Mangga silakan teman-teman, selamat berjuang. Mungkin saya langsung izin lab aja ya. Bapak mungkin dokumentasi dulu boleh foto Oh iya, boleh sok. Mangga. untuk dokumentasi. Baik, kita dokumentasi dulu ya. Cok. 1, 2, 3. Sambil begini nih. Oh, gitu. Aduh, tapi saya harus pencet dua-duanya nih, saya gak bisa. Oh gitu. Ini namanya berencana itu keren ya. Kalau di BKKBN berencana itu keren. Ini gini, bukan sedang heo ya. Oh, oke. Ya udah, Ya sambil begini ya. boleh Satu. berdiri ya teman-teman yang bisa. 1, 2, 3. Ya, oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Saifuddin dan terima kasih juga atas kesempatannya tadi. Amin, semoga terwujudkan semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga Pak Saifuddin juga semangat terus menjadi pembina kampung KB-nya dan memajukan terus kampung KB-nya. Amin. Semoga selalu diberi kesehatan untuk Pak Saifuddin dan kita semua sehingga kita bisa bertemu di lain waktu secara tatap muka. Mungkin sekian dan saya tutup diskusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak. Terima Ya, kasih. ya. Terima kasih, Pak. Mangga, Pak. Ya. Oke, udah. Udah live ya, Sylvia? Iya. Aduh. Bentar, lihat. Oke. Tapi nggak apa-apa, Elsa ngomong. Ya, sok. Mungkin ada yang mau minum dulu, tapi kita jangan live dulu mungkin ya buat step selanjutnya. Aku juga mau ambil minum dulu soalnya. Masih di record. Iya bentar lupa. Aku matiin ya.